Nice, oke, baik. Selanjutnya adalah tentang sampling of soil. Kalau sampling of soil, eh, biasanya kita mengambil menggunakan I don't know what the meaning of scope ya in English. Ya, it's like this. Yeah. How to get the soil. And cement spoon. It's also the equipment for sampling. Ada juga auger atau juga bor ya. Nah, ini alatnya untuk soil sampling equipment yang biasanya kita gunakan adalah auger. Di sini ada apa namanya ukurannya, kedalamannya mau berapa. Nah, dari situ kita bisa lihat degradasi warnanya berdasarkan kedalaman. Semakin ke dalam kan biasanya berwarna putih ya. Ini semakin hitam. Tapi itu tergantung kita mau ambil, apakah kita mau ambil tanah permukaan atau tanah pada kedalaman tertentu. Di sini saya tidak menjelaskan soil sedimen secara rinci, tetapi dari lapisan-lapisan tanah, there are many layer from soil, so it depends the depth, ya, kedalaman yang Anda ambil. Nah, ini bentuknya auger bisa seperti ini, bisa juga berpilin seperti ini, atau mengambil seperti ini. Ini tergantung tujuannya pengambilannya seperti apa. Biasanya yang lebih dalam adalah yang ini ya, yang volumenya lebih banyak, lebih besar. Nah, ini prosedur sampling tanah. Ini saya nggak Inggriskan karena memang sudah ada juga tampilan gambarnya terkait dengan bahasa Inggris. Pastinya kita harus hilangkan dulu rumput-rumput yang ada di sini. Jadi saat mau sampling tanah, kita harus hilangkan dulu grassnya yang ada, dilalang dari permukaan tanah. Kemudian untuk lapangan rumput, kedalaman sampel bisa kita mulai dari 4 inci, ukuran 4 inch, 4 inch, the depth for the soil with many grass. Nah, untuk perkebunan in the garden ya dan pepohonan kedalaman itu sampai 6 inch, jadi sampai 6 inch. Kemudian cara mengambilnya itu like a V, seperti ini, V pattern ini kedalamannya. Nah, seperti ini. Bisa menggunakan sekop. Nah, buat potongan slice like V ya, 15 until 20 cm, and ambil irisannya setebal 1 cm, ya, wide 1 cm. Terus potong dengan menggunakan pisau yang tajam, terus kumpulkan potongan tersebut dalam ember yang bersedia dicampur. So you can kalau untuk yang permukaan, you can get the model like this, V model ya, and you can collect it in a bucket atau ember ya. Nah, untuk auger biasanya kita pakai itu alatnya ditekan ya, press and diputar ke dalam tanah, kedalamannya 15 sampai 20 cm. Ini lebih dalam ya. Kemudian di disturb ya. Di pada sudut tertentu 60 degrees or 45 degrees ya, etc. or 15 degrees disturb ya. Observe with bisa dilakukan pada sampelnya. Kemudian dicatat warna, tekstur batuan, apakah ada akar yang terdapat pada dalam sampel. Kemudian untuk mendapatkan sampel yang rawan ya, fragile sample soil, ya, the choice is undisturbed. Jadi kita harus melakukan perlakuan khusus. Jadi misalnya mengambil jarak lebih jauh dari titik sampel sedikit gitu ya, berapa senti, untuk bisa mengambil keseluruhan sampel yang kita inginkan. For sediment sample,
apply. Nah, sediment sample ini biasanya di perairan laut, ya. Ini menggunakan Penpin grab sampler. Jadi grab sampler ini sudah tertentu berapa yang kita bisa ambil pada kedalaman tertentu. Kedalamannya tergantung rantainya, ini kita bisa ukur berapa. Nah, Penpin grab sampler ini kita bawa, kemudian kita langsung celupkan pada kedalaman tertentu, kemudian dia akan mengambil sedimen yang bisa dia jangkau gitu ya, seperti ini. Sedimen sampling juga bisa menggunakan passive sampling, ini menggunakan seperti jala gitu ya. Kemudian nanti yang menempel di jala tersebut, sedimen tersebut, ini biasanya untuk sedimen suspension. Ini yang melayang-layang di, ya, melayang-layang di sini. Itu kita bisa lakukan. Dan ini bisa dipakai pemberat. Jadi nanti sedimen yang menempel di sini akan ditampung seperti ini. Dan bisa ditinggal berapa hari, tergantung waktunya. Yang ini harusnya kita harus kasih tanda di sini ya, kasih balon gitu ya, seperti ini, sehingga kita bisa menandai sedimen kita ada di mana. Nah, ini biasanya untuk di river bisa, untuk di sea water juga bisa, river water, sea water bisa. Nah, kalau ini biasanya khusus untuk sedimen atau khusus untuk sea water atau di muara, Ini untuk sedimen di dasar, ini sedimen di permukaan. Untuk biota sama saja dengan yang biasanya fishery lakukan ya, menggunakan jala biasanya. Taken with net or hand with sterile gloves misalnya. Nah, cuman lokasinya yaitu tergantung yang kalian inginkan. Mau di cultivation area or habitat wild source. Jadi wild habitat of the biota. Misalnya mussels, ini kita bisa ambil di pergalangan kapal atau coral or mangrove gitu ya, atau di cultivation area. After we collect it, we separate with the based on size, ages or sex. Jadi kita bisa pisahkan dia berdasarkan ukuran, kemudian tadi umurnya, kira-kira ini dia berasal dari dasar atau yang yang melayang-melayang di perairan. Karena biasanya yang melayang-melayang, yang swimming, yang bisa berpindah-pindah, itu biasanya masih muda. Kalau indukan biasanya yang masih menetap di dasar. Itu biasanya kita polanya seperti itu. Jadi ini harus dipisahkan terlebih dahulu. Itu untuk sampling biota. Ini bisa juga untuk yang fish, crab, itu sama perlakuannya. Tapi kalau crab biasanya kita ambil pakai ada ini tertentu ya. Karena memang yang kita harus lihat adalah jangan sampai biotanya hancur. Ya. Do not destroy the biota when you take a sample.